Pertanian dan Perkebunan dari Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati. Sayur kita dua itu sebanyak-banyaknya roda gitu. Ya. Kemarin kan dari teman-teman katanya ini sudah enggak keren rodanya. Itu Minta diganti aja. di Boyolali dulu saya pernah bawa dari paling kecil. Iya. Baru setengah tahun. Setengah tahun. Kasnya sudah 750.000. Di tengah kebutuhan. Nah, bisa menghasilkan kas segitu dari alat yang cuma sekecil itu. Gitu. Nah, nanti mungkin kendalanya di mana? Atau mungkin kendalanya ada di penggunaan yang belum maksimal. Masih pasarnya ya itu saja. Jadi untuk gambaran hasil itu memang harus dikelola oleh kelompok itu. Tapi apakah bisa lari ke daerah lain? Monggo. Tetapi operatornya harus dari kelompok itu. Jangan sampai lepas. Itu aja. Jadi monggo untuk bisa mencari pasar. Nah, kemudian catatannya ada nih. Kas keluar masuk ada nih. Nah, itu untuk semuanya bisa belajar. Nanti diajari untuk kas keluar masuk. Tapi nggak usah yang seperti ujak ya janji yo. Apalagi bapak-bapak, wah tulisannya sudah janji yo. Memang tenaga kerja pertanian memang sangat berkurang. Di sisi lain tenaga kerja yang muda, yang produktif itu tidak pernah melirik pertanian sebagai alternatif untuk mata pencaharian. Kebanyakan dari tenaga kerja muda itu lebih banyak untuk meningkatkan gengsi. Padahal apabila kita lihat tenaga kerja yang bergerak di bidang UPJA seperti yang disampaikan narasumber UPJA yang tadi, kan juga banyak sekali tenaga kerja yang muda, bahkan manajernya tadi juga muda. Di situ penghasilannya dibandingkan dengan apabila kita bekerja di pabrik itu lebih tinggi penghasilan menjadi operator alat mesin pertanian. Metode dari pertanian mungkin kita sudah akan mengembangkan tidak hanya mekanisasi berbasis mesin. Mekanisasi berbasis mesin seperti yang dilihat di sini kan traktor roda 4 dengan mesin, transplanter dengan mesin, traktor roda 2 dengan mesin. Ke depan mungkin alat-alatnya akan lebih berbasis elektronik, kemudian berbasis data dan pengolahan data secara spasial, secara peta. Nah, itu tugas anak muda nih. Anak muda, tidak mungkin orang tua. Karena mau tidak mau ke depan harus seperti itu. Nah, harapannya untuk anak-anak muda nih gimana? Biar nggak ragu-ragu untuk terjun ke pertanian nih, Pak. Kalau untuk anak muda kita tidak bisa meminta secara langsung. Jadi tidak mungkin kita meminta anak muda, yuk kita ke pertanian. Ya ketika saya sendiri diminta ke pertanian, saya juga tidak mau seperti itu. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan contoh. Memberikan contoh kepada anak muda bahwa yang namanya pertanian itu tidak seperti yang dipikirkan. Yang dipikirkan anak muda di pertanian itu adalah panas, kotor, kemudian juga penghasilan kecil dan tidak keren istilahnya. Tapi ke depan memang kita berikan contoh. Yang namanya pertanian itu adalah ke depan otomatisasi pertanian yang didukung dengan pengolahan data. Jadi pertanian adalah pertanian yang presisi ke depan. Kalau kita bisa bicara pertanian presisi, kita akan bergerak ke sana. Jadi era Alsintan yang mesin ini sebenarnya sudah mulai kita tinggalkan pelan-pelan. Kemudian kita berganti menjadi pertanian presisi 4.0. Istilahnya seperti itu. Ada revolusi industri 4.0, sekarang pertanian juga tuh. Pertanian. Jadi yang namanya pertanian tidak hanya main mesin, kita kaki menyentuh lumpur, tidak. Tapi mungkin di pertanian kita akan nanti mengolah data di komputer, kemudian juga akan memetakan lahan melewat dengan drone dan juga mungkin dari satelit. Kemudian mengolah data cuaca dengan satelit. Jadi seperti itu ke depan pertanian. Karena apa? Yang namanya pupuk mahal, yang namanya pestisida mahal. Kalau kita menyemprot di tempat yang salah, tanpa perhitungan, memberikan pupuk di tempat yang salah, semuanya akan mubazir. Akhirnya petani modal yang dikeluarkan tinggi, tapi yang didapatkan ya gitu-gitu saja, seperti itu ya kalau kita bisa bilang. Artinya kan harapan kita ini akan berbanding lurus nanti dengan hasil pertanian. Kemudian juga
arah yang lebih maju lagi artinya kan kesejahteraan petani. Mas. Kesejahteraan petani adalah yang pertama. Jadi kita akan mendorong petani itu adalah salah satu pihak yang memiliki daya tawar tinggi. Jadi tidak hanya sebagai penonton ataupun hanya yang suka nerimo apa adanya. Di sini kita akan dorong petani menjadi lebih mandiri dan dia memiliki nilai daya tawar tinggi itu dengan mekanisasi dan modernisasi yang ke depan.